Aku pergi dari kota itu dengan keyakinan sederhana, ibuku aman. 3 bulan saja. Urusan pekerjaanku mengharuskanku menetap sementara di luar kota, dan aku meninggalkan rumah dengan rasa percaya pada suamiku, dan meski setengah hati, pada ibu mertuaku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepergianku justru menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan wajah asli yang selama ini disembunyikan rapi. Sebelum cerianya dilanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Masalah itu terjadi tanpa peringatan. Siang hari, saat matahari tepat di atas kepala, ibu mertuaku datang ke kamar ibuku dengan wajah dingin. Tidak ada basa-basi. Tidak ada alasan yang masuk akal. Ia hanya berkata bahwa ibuku sudah terlalu lama menumpang, dan sudah waktunya tahu diri. Suamiku berdiri di belakangnya, diam, tapi tidak menolak. Diamnya adalah persetujuan yang paling kejam. Ibuku mencoba menjelaskan. Rumah itu bukan rumah asing baginya. Ia tinggal di sana atas izinku, anak kandungnya. Ia sudah tua, kakinya tak lagi kuat berdiri lama. Tapi kata-katanya tidak dianggap. Ibu mertuaku menaikkan suara, menyebut ibuku sebagai beban, sebagai pengganggu rumah tangga orang. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada tamparan. Mereka tidak memberinya waktu. Tidak memberi kesempatan mengemas barang dengan layak. 2 tas kecil dilempar ke lantai. Pakaian seadanya, obat-obatan, dan 1 bingkai foto keluarga yang kacanya pecah saat jatuh. Ibuku gemetar, bukan karena marah, tapi karena tak percaya. Anaknya pergi sebentar, dan ia diperlakukan seperti orang asing. Saat ibuku melangkah keluar, suamiku menghindari tatapannya. Ia tidak menolong. Tidak berkata apa-apa. Pintu ditutup dengan keras. Kunci diputar. Suara itu menjadi penanda bahwa ibuku benar-benar diusir. Di teras rumah tetangga, ibuku duduk lemas. Nafasnya pendek. Lututnya tak sanggup menopang tubuhnya yang kurus. Panas siang membuat kepalanya berkunang-kunang. Ia sempat mengetuk sekali, berharap pintu itu dibuka kembali. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, ibuku pingsan. Tetangga yang melihat berlari menolong. Memberinya air, membaringkannya di kursi bambu. Saat sadar, hal pertama yang ia lakukan bukan mengeluh, melainkan meminta tolong agar aku dihubungi. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah, seolah-olah semua ini adalah kesalahannya. Teleponku berdering saat aku sedang rapat. Begitu mendengar suara ibuku yang bergetar, dunia seakan berhenti. Kata, diusir, keluar dari mulutnya dengan sangat pelan, namun menghantamku keras. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Ada kemarahan yang naik, tapi lebih dari itu, ada kesadaran dingin bahwa sesuatu telah dilewati, dan tidak bisa kembali. Aku menghubungi suamiku. Ia mengangkat dengan nada kesal, seolah aku yang mengganggunya. Ia berkata ibuku pergi sendiri, bahwa ibuku membuat keributan, bahwa ibuku tidak menghormati ibunya. Kebohongan itu diucapkan dengan lancar, tanpa jeda. Saat aku menuntut penjelasan, ia memutuskan telepon. Aku tahu saat itu juga, mereka tidak menyesal. Dan orang yang tidak menyesal akan mengulanginya, jika diberi kesempatan. Di rumah itu, setelah ibuku diusir, ibu mertuaku berjalan mondar-mandir dengan wajah puas. Ia merasa menang. Ia merasa rumah itu akhirnya bersih dari orang yang tidak ia sukai. Suamiku duduk di sofa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan benar. Tapi malamnya, ia tidak bisa tidur. Bayangan ibuku pingsan di teras, tetangga terus menghantuinya. Itulah penderitaan pertama mereka, bukan hukuman besar, bukan teriakan, melainkan rasa gelisah yang mulai tumbuh. Sebuah rasa takut kecil yang belum mereka pahami, tapi akan berkembang menjadi mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Dan aku, di kota lain, menutup telepon dengan satu keputusan yang tidak kuucapkan pada siapapun. Apapun yang mereka lakukan pada ibuku, akan kembali pada mereka, lebih rapi, lebih dingin, dan tanpa. Telepon itu tidak pernah benar-benar berakhir. Meski panggilan terputus, kata-kata suamiku terus terngiang di kepalaku, dingin, defensif, dan penuh kebohongan. Aku duduk di kamar hotel,
menatap koper yang belum sempat kubuka sejak pagi. Rasanya konyol. Aku mengurus pekerjaan penting, sementara rumahku sendiri berubah menjadi tempat yang mengusir ibuku. Aku menelepon kembali. Kali ini, ibu mertuaku yang mengangkat. Nada suaranya tinggi, seperti orang yang sedang memegang kendali. Ia berkata ibuku, tidak tahu diri, terlalu ikut campur, dan mengadu domba. Ia bahkan berani berkata bahwa ia melakukan itu demi kebaikan rumah tangga kami. Kata-kata itu diucapkan tanpa ragu, seolah-olah mengusir perempuan tua adalah tindakan bermoral. Aku menahan diri. Aku tidak memotong. Aku membiarkannya bicara, membiarkannya tenggelam dalam kalimatnya sendiri. Setiap hinaan, setiap pengakuan, setiap pembenaran, semuanya terekam jelas di ponselku. Ia tidak tahu bahwa di saat ia merasa menang, ia sedang menulis pengakuannya sendiri. Saat giliranku bicara, aku hanya bertanya satu hal, ibu yakin dengan semua yang ibu katakan? Ia menjawab dengan tawa kecil yang meremehkan. Tentu saja. Aku menutup telepon dengan sopan. Terlalu sopan. Dan itu membuatnya lengah. Aku segera menghubungi ibuku. Ia berada di kontrakan kecil milik tetangga lama. Tubuhnya lemah tapi suaranya berusaha tegar. Ia meminta maaf kepadaku. Kata maaf itu membuat dadaku sesak. Seharusnya ia tidak perlu meminta maaf pada siapapun. Yang ia lakukan hanyalah menjadi ibu yang tinggal bersama anaknya sendiri. Aku memintanya beristirahat. Aku berjanji akan segera pulang. Tapi di balik janji itu, aku tahu, aku tidak akan pulang sebagai perempuan yang sama. Malam itu, aku membuka berkas-berkas lama di laptop, dokumen rumah, rekening, dan perjanjian-perjanjian yang selama ini kuanggap formalitas. Aku menemukan satu dokumen yang hampir kulupakan, surat kuasa terbatas yang pernah kuminta suamiku tanda tangani untuk keperluan pajak. Ia menandatanganinya tanpa membaca detail, karena selalu percaya aku tidak akan menggunakannya melawan dia. Kepercayaan itu adalah kesalahannya. Dengan surat itu, aku memiliki akses legal untuk membekukan transaksi tertentu atas nama rumah. Aku tidak bertindak gegabah. Aku menghubungi notaris keluarga, orang yang sudah lama menangani aset keluargaku. Ia terkejut mendengar apa yang terjadi, dan lebih terkejut lagi saat mengetahui ibuku diusir dari rumah yang secara hukum bukan milik suamiku. Langkah pertama diambil malam itu. Tenang. Sah. Tanpa drama. Sementara itu, di rumah, suamiku mulai merasakan perubahan. Kartu debitnya ditolak saat ia mencoba membayar makan malam. Ia mengira itu kesalahan sistem. Ia menelepon bank, dan suara di seberang sana terdengar formal, terlalu formal untuk kabar baik. Beberapa aksesnya dibatasi sementara, karena penyesuaian administrasi. Ia pulang dengan wajah tegang. Ibu mertuaku langsung curiga. Mereka berdebat kecil. Untuk pertama kalinya, keyakinan mereka retak. Rumah yang tadi siang terasa aman kini dipenuhi kecemasan. Suamiku mengirim pesan suara pada ibuku, pesan yang penuh amarah dan ancaman halus. Ia berkata ibuku telah merusak segalanya. Pesan itu masuk ke ponsel ibuku, dan secara otomatis tersimpan di cloud, tersalin ke akun yang bisa kuakses. Ia tidak tahu bahwa kemarahannya kini menjadi bukti yang tak bisa ia tarik kembali. Malam itu, mereka tidak tidur nyenyak. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kendali. Ketakutan yang belum mereka pahami sumbernya, tapi sudah mulai menggerogoti pikiran mereka. Dan aku, menatap layar laptop yang menampilkan langkah-langkah berikutnya dengan jelas, menyadari satu hal. Telepon itu bukan sekadar kabar buruk. Ia adalah pemicu runtuhnya semua yang mereka kira aman. Masalahnya bukan lagi sekadar ibuku diusir. Masalahnya adalah keberanian ibu mertuaku untuk mengubah cerita, dan melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa aku tidak akan berani melawan. Pagi itu, saat aku masih di luar kota, kabar datang bertubi-tubi dari keluarga besar. Pesan pendek. Nada prihatin. Tapi ada sesuatu yang janggal. Hampir semuanya terdengar seperti menyalahkan ibuku. Aku tahu sumbernya. Ibu mertuaku mulai bergerak cepat. Ia menelpon satu persatu saudara, menyebarkan cerita versinya sendiri. Ia mengatakan ibuku memfitnah, mengadu domba, bahkan menuduh ibuku berniat merebut rumah.
Cerita itu dibungkus rapi dengan air mata palsu dan kalimat, "Saya hanya ingin melindungi anak saya." Dalam hitungan jam, ia mengubah dirinya menjadi korban, dan ibuku menjadi penjahat. Yang tidak ia sadari, kebiasaan lamanya untuk berbicara terlalu banyak kini menjadi bumerang. Salah satu sepupu suamiku, yang sejak lama tidak menyukai cara ibu mertuaku mengatur segalanya, merekam percakapan mereka. Rekaman itu sampai ke tanganku sore harinya. Di dalamnya, terdengar jelas ibu mertuaku tertawa kecil sambil berkata bahwa mengusir ibuku adalah pelajaran agar tahu diri. Tidak ada nada iba, tidak ada rasa bersalah, hanya kepuasan. Aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memastikan aku tidak salah dengar. Itu adalah suara seseorang yang yakin tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, ibuku kembali jatuh sakit. Bukan karena fisik semata, melainkan karena tekanan batin. Ia merasa menjadi penyebab keretakan rumah tanggaku. Ia ingin meminta maaf kepada ibu mertuaku, niat yang membuatku gemetar antara marah dan sedih. Perempuan sebaik ibuku masih merasa perlu merendahkan diri pada orang yang telah mengusirnya. Aku memintanya berhenti. Aku bilang padanya, dengan suara yang tegas untuk pertama kalinya dalam hidupku, "Ibu tidak salah. Jangan pernah minta maaf untuk kejahatan orang lain." Hari itu, aku mengambil langkah kedua. Aku mengirim satu pesan singkat ke grup keluarga besar, tanpa emosi, tanpa penjelasan panjang. Aku hanya menulis bahwa ibuku diusir saat aku tidak ada, dan bahwa semua keputusan atas rumah itu berada di tanganku. Tidak lebih. Tidak kurang. Reaksinya langsung terasa. Ibu mertuaku panik. Ia menelponku berkali-kali. Saat aku akhirnya mengangkat, nada suaranya berubah. Tidak lagi tinggi, tidak lagi berani. Ia mulai bermain sebagai ibu yang tersakiti, menuduhku terpengaruh ibuku, menyebut aku durhaka. Ia berharap aku akan goyah oleh rasa bersalah. Aku tidak goyah. Aku bertanya satu hal yang membuatnya terdiam. "Ibu, kalau memang ibu benar, kenapa ibu takut semua ini dibuka?" Telepon itu ditutup olehnya. Untuk pertama kalinya, ia kalah bicara. Sore menjelang malam, penderitaan kecil pertama menghampirinya. Salah satu keluarga besar datang langsung ke rumah, mempertanyakan keputusannya mengusir perempuan tua. Suaranya meninggi. Tetangga mulai melirik. Reputasi yang selama ini ia jaga rapi mulai retak di depan mata. Ia mencoba menyalahkan suamiku, anaknya sendiri. Suamiku membantah. Mereka bertengkar hebat. Kata-kata kasar terucap. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dan di tengah keributan itu, satu hal terjadi yang tak bisa ia kendalikan. Tetangga yang dulu melihat ibuku pingsan maju dan berkata lantang bahwa ibuku diusir tanpa belas kasihan. Wajah ibu mertuaku pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia kehilangan suara di tempat yang paling ia banggakan, di hadapan orang-orang yang dulu ia anggap lebih rendah. Aku menutup hari itu dengan satu kesimpulan yang jelas. Wajah aslinya telah terlihat. Dan sekali terlihat, ia tidak bisa memakainya kembali. Aku tidak memberi kabar saat pulang. Tidak pada suamiku. Tidak pada ibu mertuaku. Aku belajar dari kesalahan. Memberitahu hanya memberi mereka waktu untuk bersandiwara. Aku ingin melihat rumah itu apa adanya, tanpa persiapan, tanpa topeng. Aku tiba malam hari. Hujan turun tipis, membuat suasana terasa dingin dan asing. Dari kejauhan, rumah itu masih terlihat sama. Tapi begitu aku melangkah masuk, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan furnitur, bukan tata letak, melainkan udara. Udara yang dulu hangat kini penuh kewaspadaan, seolah rumah itu sendiri tahu telah terjadi sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Suamiku terkejut melihatku. Wajahnya menegang sesaat sebelum ia memaksakan senyum. Ia bertanya kenapa aku tidak memberi kabar. Aku hanya menjawab singkat, "Aku ingin melihat sendiri." Kalimat itu membuatnya gugup. Ia tahu, aku bukan datang untuk berbincang. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya dengan langkah tergesa. Matanya menyapu tubuhku, bukan dengan rindu, melainkan dengan perhitungan. Ia menyapaku seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah ibuku tidak pernah diusir. Kepura-puraan itu membuat dadaku sesak.
Tapi juga menegaskan satu hal, mereka belum tahu seberapa jauh aku sudah melangkah. Aku tidak langsung membahas ibuku. Aku duduk. Aku minum teh yang disodorkan. Aku mengamati. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti sandiwara yang dimainkan terlalu lama. Mereka menunggu reaksiku. Mereka ingin tahu seberapa banyak aku tahu. Keesokan paginya, aku pergi menemui ibuku. Kontrakan kecil itu gelap dan sempit, jauh dari kata layak. Saat aku masuk, ibuku mencoba tersenyum, tapi tubuhnya terlihat semakin ringkih. Pemandangan itu menghancurkan sisa keraguanku. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Di sana, aku bertemu pemilik kontrakan, tetangga lama yang dulu menyaksikan ibuku pingsan. Ia menceritakan semuanya dengan detail, termasuk bagaimana ibu mertuaku menutup pintu tanpa menoleh. Kata-katanya tidak emosional, tapi justru itulah yang membuatnya menusuk. Fakta-fakta dingin selalu lebih mematikan. Dari kontrakan itu, aku langsung menuju kantor notaris keluarga. Lelaki itu mengenalku sejak kecil. Saat aku menyebut nama rumah dan alamatnya, ia langsung membuka arsip lama. Dokumen itu dikeluarkan perlahan, seolah ia tahu isinya akan mengubah banyak hal. Dan benar saja, rumah itu tercatat atas namaku sepenuhnya. Dibeli dengan uang keluargaku. Tidak ada satupun klausul yang memberi hak kepemilikan pada suamiku atau ibunya. Selama ini, mereka hanya tinggal di sana karena aku mengizinkan. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena kejelasan yang akhirnya datang. Notaris itu berkata pelan, hampir berbisik, bahwa aku berhak penuh menentukan siapa yang boleh tinggal di sana. Kalimat itu terasa seperti pintu yang terbuka lebar. Aku tidak langsung bertindak. Aku meminta waktu. Aku ingin memastikan langkahku rapi dan tidak bisa dipatahkan. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Ibu mertuaku mencoba memancing pembicaraan. Ia mulai menyebut-nyebut soal hak keluarga dan pengorbanan. Aku hanya mendengarkan. Semakin ia bicara, semakin jelas bahwa ia tidak punya apa-apa selain klaim kosong. Malam itu, aku tidur di kamar yang sama, tapi rasanya bukan rumah. Suamiku gelisah. Ia beberapa kali terbangun, menatap ponselnya, memeriksa rekeningnya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu sesuatu bergerak di luar kendalinya. Dan penderitaan kecil pertama di bab ini datang dengan senyap. Tagihan rumah, listrik, air, dan layanan lain berpindah otomatis ke namaku. Akses pembayaran mereka dicabut. Bukan besar, bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat mereka sadar. Rumah ini tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Aku menutup mata malam itu dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku sudah pulang, dan sejak saat itu, arah cerita tidak lagi mereka tentukan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena pikiranku terlalu jernih untuk kembali terlelap. Kejelasan itu terasa menenangkan sekaligus mematikan. Karena ketika semuanya sudah jelas, tidak ada lagi ruang untuk ragu atau mundur. Aku turun ke dapur dan menemukan ibu mertuaku sedang menghitung sesuatu di atas meja. Wajahnya tegang. Ia berhenti saat melihatku, lalu berpura-pura sibuk. Aku tahu apa yang ia hitung. Sisa uang tunai yang mulai menipis sejak beberapa akses pembayaran terhenti. Kegelisahan itu belum berubah menjadi kepanikan, tapi cukup untuk mengikis kesombongannya. Aku tidak menyapanya. Aku mengambil air, duduk, dan membuka ponsel. Di hadapanku, ada salinan digital dokumen kepemilikan rumah, bersih, lengkap, dan tak terbantahkan. Nama yang tertera di sana adalah namaku. Selama ini, fakta itu tersembunyi di balik kebiasaan lama. Aku yang selalu mengalah, aku yang selalu memberi, aku yang tidak pernah menuntut. Kali ini, kebiasaan itu berakhir. Suamiku masuk dengan wajah kusut. Ia langsung bertanya soal tagihan yang tidak bisa ia bayarkan. Nada suaranya bukan marah, melainkan tertekan. Ia tidak menuduhku secara langsung, tapi kalimatnya dipenuhi kecurigaan. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, seolah-olah baru mengenalnya kembali. Rumah ini memang atas namaku, kataku pelan. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada ancaman. Ruangan itu mendadak sunyi. Ibu mertuaku menoleh cepat. Matanya membesar. Ia tertawa kecil,
tawa yang dipaksakan. Ia bilang aku bercanda. Ia bilang semua orang tahu rumah itu milik keluarga mereka. Kata, keluarga, ia ucapkan seolah itu mantra yang bisa mengubah hukum. Aku membuka ponsel dan menggeser layar ke arahnya. Dokumen itu terlihat jelas. Tanda tangan. Nomor sertifikat. Tanggal. Tidak ada celah untuk interpretasi. Wajah ibu mertuaku berubah pucat. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Suamiku mencoba bicara. Ia menyebut pengorbanannya, menyebut tahun-tahun pernikahan, menyebut betapa tidak adilnya aku tiba-tiba bersikap seperti ini. Ia tidak menyebut ibuku. Tidak menyebut pengusiran itu. Seolah kejadian itu tidak pernah ada. Aku berdiri. Aku mendekat. Aku berkata dengan tenang, ketidakadilan dimulai saat ibu saya diusir dari rumah yang secara hukum bukan milik kalian. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan manapun. Ibu mertuaku mulai meninggi suaranya. Ia menuduhku tidak tahu balas budi. Ia menyebut aku dipengaruhi ibuku. Ia bahkan mengancam akan membawa ini ke keluarga besar. Ancaman itu terdengar kosong sekarang. Tanpa aset, tanpa kendali, tanpa pijakan, ancaman hanyalah suara. Siang harinya, aku menemui pengacara. Aku membawa semua bukti. Rekaman, pesan suara, saksi tetangga, dan dokumen kepemilikan. Ia mendengarkan dengan serius. Tidak ada ekspresi terkejut. Hanya anggukan pelan. Baginya, kasus ini jelas, terlalu jelas. Langkah berikutnya disusun rapi. Pembatasan akses rumah, somasi, dan opsi pengosongan jika diperlukan. Semua sah. Semua legal. Tidak ada celah bagi drama. Sementara itu, di rumah, penderitaan mereka mulai nyata. Ibu mertuaku menelepon saudara-saudaranya, tapi nada bicaranya berubah. Tidak lagi memerintah, melainkan memohon. Beberapa menolak menjawab. Yang lain hanya mendengarkan tanpa janji. Reputasi yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Suamiku duduk terdiam di ruang tamu. Ia menatap dinding, seolah berharap ada jawaban tertulis di sana. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rumah yang ia anggap aman bukan miliknya. Bahwa kekuasaan yang ia rasa selama ini hanyalah pinjaman dariku. Dan penderitaan di akhir bab ini datang dengan sederhana namun telak. Sebuah surat resmi masuk ke email mereka, pemberitahuan awal mengenai pembatasan hak tinggal. Tidak ada pengusiran. Belum. Hanya peringatan yang dingin dan sah. Aku menutup hari itu dengan satu kepastian. Mereka akhirnya tahu, dan pengetahuan itu sendiri sudah cukup menyakitkan. Ketakutan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya diabaikan, lalu perlahan memanjang hingga tak bisa ditutup lagi. Suamiku mulai bangun lebih pagi, bukan karena rajin, melainkan karena gelisah. Ponselnya tak pernah jauh dari tangan. Setiap bunyi notifikasi membuat bahunya menegang. Ia mencoba berbicara padaku pagi itu. Nadanya berubah, tidak lagi menggurui, tidak lagi defensif. Ada kehati-hatian yang aneh, seolah ia sedang menapaki lantai yang bisa runtuh kapan saja. Ia menanyakan maksud surat pembatasan hak tinggal yang masuk semalam. Ia bilang ini terlalu berlebihan, terlalu formal, terlalu dingin untuk urusan keluarga. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Dingin adalah satu-satunya cara agar adil, kataku. Tidak lebih. Ia menghela napas panjang. Ia menyebut ibunya. Ia bilang ibunya sakit, tertekan, tidak siap menghadapi semua ini. Untuk sesaat, aku hampir tersentuh, bukan oleh kepedulian, tapi oleh ironi. Saat ibuku pingsan di teras orang, tidak ada yang memikirkan kesiapan atau kesehatan. Aku mengingatkannya pada pesan suara yang ia kirim ke ibuku. Ia terdiam. Wajahnya berubah. Ia lupa bahwa kemarahannya terekam, tersimpan, dan tidak bisa dihapus. Aku tidak memutar rekamannya. Aku tidak perlu. Kesadarannya sendiri sudah cukup menghukumnya. Siang itu, aku menerima kabar dari pengacara, langkah administratif berjalan lancar. Tidak ada hambatan. Justru ada temuan baru, beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan suamiku atas nama kebutuhan rumah, padahal dananya mengalir ke rekening lain.
Belum cukup besar untuk disebut kejahatan berat, tapi cukup untuk mempersempit ruang geraknya. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menunggu. Di rumah, ibu mertuaku mulai menunjukkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Ia berkali-kali keluar masuk kamar, menelepon saudara jauh, mengeluh tentang ketidakadilan yang ia alami. Tapi suaranya bergetar. Tidak lagi berwibawa. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan menantu yang bisa ditekan, melainkan dengan pemilik sah yang diam-diam telah menarik kembali semua izin. Sore itu, penderitaan pertama suamiku datang dalam bentuk yang sangat memalukan. Di kantor, kartu aksesnya tidak berfungsi. Bagian administrasi memanggilnya untuk klarifikasi terkait beberapa laporan keuangan. Ia duduk di ruang tunggu terlalu lama, merasa diperhatikan, dinilai, dan untuk pertama kalinya, rentan. Ia pulang lebih awal, wajahnya pucat, harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Ia mencoba melampiaskan kemarahannya pada ibunya. Mereka bertengkar hebat. Tuduhan dilontarkan. Penyesalan keluar terlambat. Hubungan yang selama ini mereka banggakan sebagai satu tim, mulai retak. Aku mendengarkan dari kamar tanpa ikut campur. Tidak ada kepuasan dalam melihatnya, hanya konfirmasi bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya. Malamnya, suamiku mencoba pendekatan terakhir. Ia meminta maaf. Bukan kepada ibuku, kepadaku. Ia berkata ia salah mengambil keputusan, salah mengikuti emosi ibunya, salah menyepelekan posisiku. Kata maaf itu terdengar kosong, karena datang saat ia terpojok, bukan saat ia berkuasa. Aku menjawab dengan jujur, maaf tidak mengembalikan waktu. Dan tidak menghapus akibat. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangis yang tidak keras, tapi berat. Tangis seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya, dan kalah. Penderitaan di akhir bab ini datang tanpa sorotan besar. Aku memindahkan seluruh arsip rumah, dokumen, kontrak, dan kunci cadangan, ke tempat aman di luar rumah itu. Secara simbolis dan nyata, aku mencabut mereka dari pusat kendali. Rumah itu masih berdiri. Mereka masih tinggal di dalamnya. Tapi sejak malam itu, mereka tahu, setiap hari di sana hanyalah hitungan mundur. Masalah yang berusaha disembunyikan terlalu lama, akan selalu mencari jalan keluar. Dalam kasus ibu mertuaku, ia memilih jalan terburuk, membuka semuanya ke ruang publik dengan versi ceritanya sendiri, tanpa sadar bahwa ia sedang menggali lubang yang lebih dalam. Pagi itu, ia berangkat ke arisan keluarga besar dengan wajah tegang tapi berdandan rapi. Ia tidak berpamitan padaku. Ia tidak perlu. Aku tahu tujuannya. Ia ingin menguasai narasi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh. Ia ingin menang lewat simpati. Dan untuk sesaat, ia hampir berhasil. Di rumah salah satu kerabat, ia mulai bercerita sambil menangis. Ia mengaku disakiti menantu, diusir dari rumah sendiri, dikhianati oleh anak yang sudah ia besarkan dengan susah payah. Nama ibuku kembali disebut, kali ini sebagai penghasut. Beberapa orang terdiam, beberapa mengangguk iba. Ibu mertuaku merasa aman. Terlalu aman. Yang tidak ia tahu, aku sudah diundang ke acara itu, oleh sepupu yang sejak awal merekam pengakuannya. Aku datang saat suasana sedang hening. Semua mata beralih padaku. Ibu mertuaku membeku. Senyumnya hilang. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak siap. Aku tidak memotong. Aku tidak membantah. Aku hanya meminta izin bicara, dengan suara yang tenang, hampir dingin. Aku memutar satu rekaman pendek. Tidak panjang. Tidak diedit. Hanya suara ibu mertuaku sendiri, tertawa sambil berkata bahwa mengusir ibuku adalah pelajaran agar tahu diri. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang bertepuk tangan. Beberapa orang menunduk. Yang lain saling pandang. Wajah ibu mertuaku berubah warna. Ia mencoba merebut ponselku, tapi terlambat. Kata-katanya sudah terlanjur didengar. Aku lanjutkan dengan fakta singkat. Status kepemilikan rumah, pengusiran ibuku, dan langkah hukum yang sedang berjalan. Aku tidak memohon simpati. Aku tidak menuntut pembelaan. Aku hanya menyampaikan kebenaran apa adanya. Ibu mertuaku mulai berteriak. Ia menuduhku menjebaknya.
Ia menyebut rekaman itu tidak sah. Tapi semakin ia bicara, semakin ia tenggelam. Suaranya pecah. Air matanya tidak lagi meyakinkan. Ia terlihat bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku yang ketahuan. Suamiku dipanggil ke tengah. Ia berdiri canggung, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Diamnya kali ini bukan persetujuan, melainkan kebingungan. Keluarga besar melihatnya dengan tatapan baru, tatapan yang menuntut penjelasan. Ia tidak punya. Penderitaan ibu mertuaku di bab ini bukan berupa hukuman hukum, melainkan sesuatu yang lebih ia takuti, kehilangan wibawa. Orang-orang yang dulu mendengarkan setiap katanya kini mulai menjaga jarak. Beberapa berpamitan lebih cepat. Beberapa bahkan tidak menatapnya saat lewat. Dalam perjalanan pulang, ibu mertuaku menangis histeris di mobil. Ia menyalahkan semua orang, termasuk anaknya sendiri. Suamiku mengemudi dengan rahang mengeras. Tidak ada yang menenangkannya. Tidak ada yang memeluknya. Malam itu, pesan masuk bertubi-tubi ke ponselku. Bukan ancaman. Bukan cercaan. Melainkan permintaan klarifikasi dari orang-orang yang akhirnya ingin tahu kebenaran. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak menyerang. Aku membiarkan reputasi ibu mertuaku runtuh oleh perbuatannya sendiri. Dan penderitaan terakhir di bab ini datang dalam bentuk yang sunyi tapi tajam. Undangan arisan bulan depan tidak lagi menyertakan namanya. Ia kehilangan panggungnya. Kehilangan suara yang dulu ia banggakan. Dan untuk seseorang sepertinya, itu adalah hukuman yang tidak bisa ditoleransi. Aku tidak memberi ancaman kosong. Siang itu, tepat setelah reputasi ibu mertuaku runtuh di hadapan keluarga besar, aku mengirim satu pesan singkat ke ponsel suamiku. 2 jam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanda baca. Hanya angka dan waktu yang berjalan mundur. Ia membacanya saat sedang duduk di ruang tamu. Aku tahu, karena ponselnya langsung berdering. Ia menelponku berkali-kali. Aku tidak mengangkat. 2 jam bukan waktu untuk bernegosiasi. 2 jam adalah waktu untuk menyadari bahwa kendali telah berpindah tangan. Di rumah, kepanikan mulai terasa. Ibu mertuaku mondar-mandir, mencoba menebak maksudku. Ia menyuruh suamiku menghubungi pengacara, tapi bahkan langkah itu terasa terlambat. Beberapa pintu sudah tertutup sebelum mereka sempat mengetuk. Aku berada di kantor pengacara saat itu. Semua dokumen sudah siap. Tidak ada improvisasi. Tidak ada keraguan. Surat somasi pertama sudah ditandatangani, lengkap dengan tenggat yang jelas dan konsekuensi hukum yang tak bisa ditawar. Aku tidak perlu hadir secara fisik untuk menghancurkan ilusi keamanan mereka. Hukum akan melakukannya dengan lebih rapi. 1 jam berlalu. Suamiku akhirnya datang ke kantor itu dengan wajah yang nyaris tidak kukenal. Ia tampak lebih tua, lebih kecil. Ia memohon agar aku berbicara. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya, akan meminta ibunya meminta maaf, akan menjemput ibuku sendiri. Janji-janji itu datang terlambat, dan ia tahu itu. Aku menatapnya tanpa emosi. Kalau ibuku tidak pingsan hari itu, kamu tidak akan berada di sini sekarang, kataku pelan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia sadar, penyesalan ini bukan karena kesalahan, tapi karena akibat. Aku menyerahkan salinan somasi padanya. Tangannya gemetar saat menerima. Ia membaca cepat, lalu lebih lambat, seolah berharap kata-kata itu berubah. Tidak berubah. Tertulis jelas pembatasan hak tinggal, larangan pengalihan aset, dan konsekuensi jika melanggar. Waktu menunjukkan tinggal 30 menit. Ibu mertuaku meneleponku. Kali ini suaranya pecah. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi ancaman. Ia menangis, memanggil namaku berulang-ulang, menyebutku anaknya sendiri. Ia memohon agar aku memikirkan keluarga. Aku mendengarkan sampai selesai. Aku tidak memotong. Lalu aku berkata satu kalimat yang mengakhiri segalanya. Keluarga tidak mengusir ibu orang ke jalan. Telepon terputus. Ia menjerit di seberang sana. Aku tahu, meski aku tidak mendengarnya lagi. Saat 2 jam habis, email resmi terkirim. Surat somasi masuk ke alamat mereka, ke bank, dan ke pihak terkait lainnya.
Tidak ada ruang untuk menghindar. Tidak ada alasan teknis. Semua berjalan sesuai prosedur. Penderitaan mereka di akhir bab ini datang serentak. Rekening dibatasi lebih ketat. Akses kendaraan atas nama rumah dicabut sementara. Tetangga mulai bertanya-tanya saat petugas datang membawa dokumen. Tidak ada pengusiran hari itu, belum. Tapi pesan sudah jelas, ini bukan gertakan. Malamnya, rumah itu sunyi dengan cara yang tidak biasa. Tidak ada televisi. Tidak ada suara piring. Ibu mertuaku duduk memeluk lututnya, menatap kosong. Suamiku berdiri di jendela, menatap halaman yang kini terasa asing. Mereka masih di sana, tapi rumah itu sudah bukan milik mereka, bahkan secara emosional. Aku pulang ke tempat ibuku. Aku memeluknya lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa napasku kembali utuh. 2 jam itu bukan tentang balas dendam cepat. 2 jam itu tentang memutus rantai kekuasaan yang selama ini mereka salah gunakan. Dan saat malam semakin larut, satu hal menjadi pasti. Histeria mereka baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Terikan itu terdengar bahkan sebelum aku melangkah masuk ke halaman rumah. Bukan teriakan marah, melainkan teriakan panik, kasar, dan putus asa. Suara yang muncul saat seseorang sadar bahwa semua pintu telah tertutup rapat. Hari itu, keputusan sementara pengadilan turun lebih cepat dari yang mereka duga. Pengacara menghubungiku pagi-pagi sekali. Suaranya tenang, profesional. Permohonan pembatasan hak tinggal disetujui. Bukan pengosongan penuh, tapi cukup untuk mengakhiri ilusi kekuasaan. Artinya jelas, mereka boleh berada di dalam rumah untuk sementara, tapi tidak boleh mengubah, memindah tangankan, atau menggunakan aset apapun tanpa izinku. Aku datang ke rumah itu bukan untuk merayakan, tapi untuk memastikan semuanya tercatat rapi. Petugas administrasi tiba bersamaan denganku. Mereka membawa map coklat, berseragam rapi, dan berbicara seperlunya. Tidak ada drama. Tidak ada intimidasi. Justru sikap profesional itulah yang membuat ibu mertuaku kehilangan kendali. Ia berteriak. Menyebut ini tidak adil. Menyebut aku kejam. Ia mencoba menghalangi petugas, mencoba menarik map dari tangan mereka. Tangannya gemetar. Suaranya pecah. Semua topeng runtuh di hadapan orang asing. Suamiku mencoba menenangkannya. Untuk pertama kalinya, perannya terbalik. Ia kini menjadi anak yang kewalahan menghadapi orang tua yang panik. Ia memintaku menghentikan semuanya. Ia bilang ini terlalu jauh. Aku hanya menatapnya dan berkata, ini baru dimulai. Dokumen dibacakan. Nama pemilik disebut. Hak dan batasan dijelaskan. Setiap kalimat seperti palu kecil yang memukul dinding pertahanan mereka. Saat petugas selesai, ibu mertuaku terduduk di sofa, napasnya terengah. Tidak ada lagi teriakan. Hanya ketakutan mentah. Penderitaan pertama di bab ini datang saat kunci-kunci rumah didata ulang. Bukan dicabut, tapi dicatat. Dicatat berarti diawasi. Diawasi berarti tidak bebas. Bagi ibu mertuaku, itu lebih menyakitkan daripada kehilangan barang. Suamiku mencoba berbicara empat mata denganku. Di dapur, ia mengaku takut kehilangan segalanya. Ia mengaku salah. Ia berkata akan memisahkan ibunya darinya jika perlu. Janji-janji itu terdengar seperti upaya terakhir seseorang yang tenggelam meraih apapun yang mengapung. Aku menjawab jujur, kamu sudah memisahkan dirimu sendiri dari segalanya saat kamu membiarkan ibuku diusir. Ia menunduk. Bahunya turun. Tidak ada bantahan. Sore itu, penderitaan kedua datang lebih sunyi tapi lebih mematikan. Bank mengirim pemberitahuan lanjutan. Akses kredit mereka dibekukan total sampai proses hukum selesai. Tidak ada lagi kartu cadangan. Tidak ada lagi, nanti saja. Ketergantungan mereka pada rumah itu kini terasa penuh. Ibu mertuaku mulai menyalahkan semua orang. Tetangga, keluarga, bahkan suamiku sendiri. Kata-kata kasarnya terdengar hingga keluar rumah. Beberapa tetangga menutup pintu. Beberapa lain mengintip dari balik pagar. Rasa malu menyebar seperti noda yang tak bisa dicuci. Malamnya, aku kembali ke tempat ibuku. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak merasa bersalah. Aku merasa adil. Terikan pertama itu bukan akhir. Ia hanya tanda bahwa kesadaran akhirnya datang. Terlambat, keras, dan menyakitkan. Dan bagi mereka, hari itu menandai satu hal. Ketakutan kini tinggal bersama mereka, setiap malam, tanpa bisa diusir. Kehancuran sejati jarang dimulai dari teriakan. Ia dimulai dari angka. Dari baris transaksi yang tidak lagi bisa disembunyikan. Dari kebiasaan kecil yang selama ini lolos, karena tidak pernah diawasi. Hari itu, aku tidak perlu datang ke rumah untuk melihat penderitaan mereka. Cukup membuka laporan yang dikirim pengacara lewat email. Di sana, semuanya tersusun rapi. Terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Selama bertahun-tahun, suamiku menggunakan rekening rumah sebagai jalur lalu lintas uang. Bukan dalam jumlah besar yang mencolok, tapi cukup sering untuk membentuk pola. Pembayaran, perbaikan, kebutuhan rumah, biaya darurat, semuanya terdengar wajar. Sampai uang itu ditarik rekening lain yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Rekening atas nama orang ketiga. Aku membaca laporan itu tanpa ekspresi. Tidak terkejut. Hanya lega. Lega karena akhirnya aku tahu bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar soal mengusir ibuku. Ini soal karakter. Dan karakter jarang berubah. Pengacara mengingatkanku untuk tetap tenang. Semua ini harus disampaikan sesuai prosedur. Tidak ada konfrontasi emosional. Tidak ada tuduhan tanpa dasar. Fakta akan berbicara lebih keras daripada kemarahan. Aku memintanya menjadwalkan pertemuan resmi, bukan di rumah, tapi di kantor hukum. Undangan dikirim siang itu juga. Suamiku tidak bisa menolak. Menghindar hanya akan memperburuk posisinya. Saat ia datang, wajahnya pucat. Ia duduk kaku di kursi, matanya terus bergerak, seperti mencari celah untuk melarikan diri. Ibu mertuaku tidak ikut. Ia terlalu takut meninggalkan rumah, satu-satunya tempat yang ia rasa masih memberinya perlindungan. Laporan dibuka. Transaksi ditunjukkan satu persatu. Tidak ada nada menghakimi. Hanya penjelasan profesional tentang apa arti semua itu secara hukum. Suamiku mencoba menyangkal. Ia bilang itu pinjaman. Ia bilang itu untuk masa depan keluarga. Tapi setiap alasan runtuh saat tanggal dan jumlah ditunjukkan berulang. Aku tidak ikut bicara sampai akhir. Saat semua selesai, aku hanya bertanya satu hal. Apakah kamu sadar, semua ini terjadi saat ibuku tinggal di rumah itu? Ia terdiam. Pertanyaan itu mengikat semuanya. Uang, kekuasaan, dan perlakuan kejam, dalam satu simpul yang tidak bisa ia lepas. Penderitaan pertamanya hari itu datang cepat. Kantornya mengirim surat klarifikasi lanjutan. Posisi yang selama ini ia banggakan ditangguhkan sementara. Tidak diumumkan ke publik, tapi cukup untuk membuatnya pulang dengan kepala tertunduk dan ponsel yang terus berdering. Ibu mertuaku merasakan dampaknya malam itu. Suamiku pulang dan meluapkan semuanya. Mereka bertengkar hebat. Tuduhan saling dilempar. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi bersatu menghadapi musuh bersama. Mereka saling melihat sebagai penyebab kehancuran. Aku mendengar dari jauh, bukan dengan telinga, tapi dari pesan tetangga yang khawatir. Aku tidak datang. Aku tidak perlu. Aku tahu, saat mereka mulai saling menyerang, prosesnya tidak bisa dihentikan. Penderitaan kedua datang lebih sunyi tapi lebih tajam. Rekening rahasia itu dibekukan sementara untuk investigasi. Tidak disita. Belum. Tapi cukup untuk memutus aliran uang yang selama ini memberi mereka rasa aman palsu. Malam itu, ibu mertuaku meneleponku. Bukan untuk berteriak. Bukan untuk memohon. Ia hanya bertanya dengan suara gemetar, "Kamu mau menghancurkan anak saya sampai sejauh apa?" Aku menjawab pelan, "Saya tidak menghancurkan siapapun. Saya hanya berhenti menutup mata." Telepon itu berakhir tanpa salam. Dan di akhir hari, aku menyadari satu hal yang tak terbantahkan. Rahasia keuangan bukan sekadar bukti hukum. Ia adalah cermin. Dan apa yang mereka lihat di sana, membuat mereka tidak sanggup menatap diri sendiri. Tidak semua hukuman datang dari pengadilan. Ada yang lebih sunyi, lebih lambat, dan jauh lebih memalukan, ketika orang-orang berhenti mempercayaimu. Hari itu,
Aku menyadari bahwa penderitaan mereka telah melewati batas rumah dan masuk ke ruang yang tidak bisa mereka kunci, reputasi. Awalnya hanya bisik-bisik. Tetangga yang biasanya menyapa ibu mertuaku dengan senyum kini, mengangguk singkat atau berpaling. Grup arisan yang dulu ia kuasai dengan cerita dan pengaruh, mendadak sepi dari namanya. Undangan tidak lagi datang. Telepon tidak lagi diangkat dengan antusias. Ibu mertuaku merasakannya lebih dulu. Ia selalu hidup dari pengakuan sosial. Dari posisi sebagai ibu yang dihormati. Ketika itu hilang, ia seperti kehilangan pijakan. Ia mulai bertanya-tanya siapa yang bicara di belakangnya. Siapa yang membocorkan cerita. Padahal tidak ada satupun rahasia yang perlu dibocorkan. Semuanya sudah terlihat. Suamiku menyusul, dengan cara yang lebih brutal. Rekannya di kantor mulai menjaga jarak. Obrolan yang dulu cair berubah kaku. Tidak ada yang bertanya apapun, tapi tatapan mereka berbicara. Ia tidak lagi diajak makan siang. Tidak lagi disertakan dalam rencana jangka panjang. Penderitaan pertama di bab ini datang saat ia menyadari satu fakta pahit. Tidak ada yang mau berdiri di samping orang yang sedang jatuh karena kesalahannya sendiri. Aku tidak melakukan apapun secara aktif. Aku tidak menghubungi siapapun. Aku hanya membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ketika seseorang bertanya, aku menjawab singkat. Tanpa drama. Tanpa air mata. Sikap itulah yang membuat ceritanya dipercaya. Suamiku mencoba memperbaiki citra. Ia mengunggah foto-foto lama. Menulis status tentang keluarga, tentang kesabaran, tentang cobaan hidup. Tidak ada yang menanggapi. Beberapa bahkan menghapusnya dari pertemanan. Dunia maya yang dulu ia anggap aman kini menjadi ruang kosong yang memantulkan kesepian. Ibu mertuaku lebih putus asa. Ia mendatangi rumah tetangga satu persatu, mencoba menjelaskan versinya. Namun setiap kalimat terdengar seperti pembelaan yang terlalu terlambat. Orang-orang mendengarkan dengan sopan, lalu menutup pintu dengan halus. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Hanya penolakan dingin. Penderitaan kedua datang saat acara keluarga besar digelar tanpa mengundang mereka. Bukan karena larangan resmi, tapi karena semua sepakat diam-diam. Saat foto-foto acara itu beredar, ibu mertuaku menangis histeris. Ia merasa dikhianati oleh lingkarannya sendiri. Padahal selama ini, ia yang menanam benih ketidakadilan. Suamiku mencoba menghubungiku malam itu. Ia bilang ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, ibu yang stabil, dan nama baik. Ia bertanya apakah semua ini sepadan. Aku mendengarkan tanpa memotong. Lalu aku menjawab, kamu kehilangan segalanya saat kamu memilih diam ketika ibuku diusir. Tidak ada jawaban setelah itu. Di akhir hari, aku duduk bersama ibuku. Kami menonton berita ringan di televisi. Hidup kami tidak sempurna, tapi tenang. Tidak ada ketakutan akan siapa yang akan datang besok untuk menagih kesalahan masa lalu. Dan di tempat lain, mereka belajar pelajaran yang paling menyakitkan. Uang bisa dibekukan, rumah bisa dipertahankan sementara, tapi martabat yang runtuh di mata orang lain hampir tidak pernah kembali. Kehancuran yang paling kejam bukan saat seseorang kehilangan harta, melainkan saat ia sadar tidak lagi memiliki tempat pulang. Hari itu, aku tahu bahwa batas terakhir mereka mulai runtuh. Bukan oleh hukum, bukan oleh uang, melainkan oleh ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Ibu mertuaku jatuh sakit. Bukan sakit yang dramatis, tapi cukup untuk membuatnya lemah dan tidak berdaya. Tekanan darahnya naik turun. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia selalu terbangun dengan curiga, seolah setiap suara adalah ancaman. Dokter menyarankan istirahat total dan menjauhi stres. Saran yang terdengar seperti ironi pahit. Suamiku tidak sanggup menemaninya sepenuh waktu. Ia sendiri mulai kehilangan kendali. Wajahnya kusut. Berat badannya turun drastis. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan sering mengurung diri. Setiap kali ponselnya bergetar, ia terlonjak. Takut itu kabar buruk berikutnya. Penderitaan pertama di bab ini datang saat keluarga besarnya mulai menjaga jarak. Bukan hanya sepupu atau paman jauh, tapi saudara kandungnya sendiri. Mereka tidak ingin terlibat. Mereka lelah menjadi penonton drama yang diciptakan oleh keserakahan dan keangkuhan. Salah satu adiknya datang hanya sekali.
Ia duduk di ruang tamu dengan wajah datar, lalu berkata tegas bahwa ia tidak ingin lagi rumah itu menjadi sumber konflik. Ia menolak membantu secara finansial. Ia menolak menjadi perantara. Ia pergi tanpa berpamitan panjang. Ibu mertuaku menangis setelah pintu tertutup, tangisan sunyi yang tidak lagi mencari simpati. Suamiku mencoba menghubungiku lagi. Kali ini dengan nada yang berbeda, lebih lelah daripada marah. Ia meminta maaf. Bukan permintaan maaf yang terstruktur, tapi rangkaian kalimat terputus-putus yang menunjukkan seseorang sudah kehabisan tenaga. Ia bilang ibunya menyesal. Ia bilang mereka siap berdamai. Aku mendengarkan. Lalu aku bertanya satu hal, di mana ibuku dalam penyesalan itu? Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk sebuah jawaban jujur. Dan disitulah aku tahu, mereka tidak menyesal karena menyakiti, mereka menyesal karena tertangkap dan kehilangan kendali. Penderitaan kedua datang saat hasil pemeriksaan lanjutan keluar. Bukan vonis berat, tapi cukup untuk membuat ibu mertuaku harus bergantung pada orang lain. Ketergantungan itu menggerogoti egonya. Ia yang selama ini memerintah kini harus meminta. Ia yang biasa mengatur kini menunggu. Suamiku tidak siap dengan peran itu. Ia kewalahan. Setiap hari ia dihadapkan pada ibunya yang rapuh dan masa depan yang tidak pasti. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan emosi. Kata-kata kasar keluar tanpa filter. Dan setiap kata itu menambah jarak yang tak mungkin dijembatani. Aku memilih tidak datang. Bukan karena dendam, tapi karena kehadiranku hanya akan memperparah luka yang mereka buat sendiri. Aku fokus pada satu hal. Memastikan ibuku aman, tenang, dan tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Di akhir hari, aku menyadari bahwa retakan ini tidak bisa diperbaiki. Terlalu banyak kepercayaan yang diinjak. Terlalu banyak kesunyian yang dibiarkan terjadi saat seharusnya ada keberpihakan. Dan bagi mereka, hari itu menjadi kenyataan paling pahit. Keluarga yang dihancurkan dari dalam tidak runtuh dengan suara keras. Ia ambruk pelan, menyisakan kesepian yang tak bisa disalahkan pada siapapun selain diri sendiri. Kebenaran tidak selalu datang sebagai pengakuan. Kadang ia muncul sebagai rangkaian kejadian yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hari itu, semua yang selama ini mereka sangkal berdiri di hadapan mereka tanpa perlu aku ucapkan satu kata pun. Pengadilan menjadwalkan sidang lanjutan. Bukan sidang besar yang menentukan akhir, tapi cukup penting untuk membuka semua catatan yang selama ini disimpan rapi. Dokumen keuangan, saksi administratif, dan laporan kronologis tentang pengusiran ibuku dibacakan satu persatu. Tidak ada nada menghakimi. Hanya fakta yang berjalan lurus. Suamiku duduk dengan bahu kaku. Setiap kalimat terasa seperti paku yang ditancapkan perlahan. Ia tidak lagi mencoba membantah. Tidak ada pembelaan emosional. Wajahnya kosong, seolah tubuhnya hadir tapi jiwanya sudah menyerah. Ibu mertuaku tidak hadir. Kondisinya disebut tidak memungkinkan. Tapi ketidakhadirannya justru menjadi bukti lain, ia tidak lagi punya kekuatan untuk mengendalikan narasi. Penderitaan pertama di bab ini datang saat saksi menyebutkan dengan detail bagaimana ibuku diusir. Jam kejadian. Nada suara. Kata-kata yang diucapkan. Semua dicatat tanpa bumbu. Kesaksian itu membuat ruang sidang hening. Beberapa orang menghela napas. Beberapa menunduk. Suamiku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kejadian itu sebagai urusan rumah tangga, tapi sebagai tindakan yang berdampak hukum dan moral. Dan kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada ancaman apapun. Di luar sidang, kabar menyebar cepat. Bukan gosip liar, tapi ringkasan fakta yang sulit dipelintir. Lingkaran sosial yang tersisa semakin menyempit. Tidak ada lagi pembela. Tidak ada lagi yang bersedia mengatakan, pasti ada alasan. Penderitaan kedua datang saat keputusan setelah diumumkan. Perlindungan penuh untuk ibuku, dan penguatan pembatasan hak atas rumah itu. Artinya jelas, kendali mereka semakin kecil. Waktu semakin sempit. Suamiku keluar ruang sidang dengan langkah goyah. Ia mencoba bicara padaku. Suaranya pecah saat ia berkata bahwa semua ini sudah di luar kendalinya. Ia bertanya apakah masih ada jalan kembali. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, jalan kembali itu ada saat kamu berdiri di pihak yang benar.
Kamu memilih sebaliknya. Ia tidak menangis. Ia hanya terdiam. Diam yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Malam itu, aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku mengamuk di rumah. Bukan amukan penuh tenaga, tapi ledakan kata-kata pahit yang keluar dari seseorang yang tahu dirinya kalah. Ia menyalahkan semua orang, tetangga, keluarga, bahkan anaknya sendiri. Tidak ada lagi strategi. Hanya kepahitan. Suamiku tidak membalas. Ia duduk di kamar gelap, menatap dinding, menyadari bahwa ia telah kehilangan peran sebagai anak, sebagai suami, dan sebagai pelindung. Semua runtuh bukan karena satu kesalahan, tapi karena rangkaian keputusan pengecut yang ia biarkan terjadi. Di akhir hari, aku kembali ke tempat ibuku. Ia tertidur dengan tenang. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Melihat itu, aku tahu satu hal. Kebenaran yang menyudutkan tidak menghancurkan orang baik. Ia hanya mengungkap siapa yang selama ini berdiri di sisi yang salah. Dan bagi mereka, hari itu menjadi hukuman paling berat. Hidup dengan kesadaran bahwa semua penderitaan ini adalah hasil pilihan mereka sendiri.